Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita berselawat bersama-sama ya. Yang ikut silakan ikut ya. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna millah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil bari ya Allah. Semuanya. Salatullah mullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, luar biasa. Hadirin malah bisa makin masuk di KDI. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beberapa hari yang lalu Allah kembali memperlihatkan kuasanya lampar gitte ngasi. Injo karing Allah Ta'ala na petiang kese kuasana la parite angkua mengatakan bahwa tidak ada yang kuasa di atas dunia ini di atas daripada kuasa Allah. Tidak ada yang punya kemauan di atas dunia ini di atas daripada erokna karing Allah Ta'ala. Karena inyo kematian nga Bapak Ibu adrakna karing Allah Ta'ala bukan maunya manusia. Tania erokna rupa tawa. Kasandenya dikutan kita sedre angkua adrak makigamate erok makigamate. Jawaban ta pasti tia paki. Betul? Atau erok maki? Tia aja termasuk nake. Tapi mati bukan mauta.
Mati bukan erota. Mati itu adalah merupakan kehendak Allah. Mana ni apa, mana ni kura. Ni kuwa kematian pasti akan terjadi setiap manusia. Mati adalah merupakan kehendak Allah. Mati adalah maunya Allah. Biar bagaimanapun bentuknya manusia. Sejago-jago na rupa tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada yang jago. Kalau manyang tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada kalau manyang. Pastilah mati ngaseki. Tahu niat jabatan na mati. Tena jabatan na mati. Tahu kalau manyang mati. Tahu kasiasi mati. Baine mati. Burukne mati. Ustaz. Ribu kopi. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya kata Rasulullah, intinya kata Nabi, punaero kisalama hanya dua golongan bajiki. Apa kanjo? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Sering Kamis kita pasal sunat. Mingka kodi kiri barantar rupa tahu. Ndak baik sama orang lain. Jahat sama tetangga. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Boh. Aca. Rompuna. Begitu pula sebaliknya. Biarpun hubungan kepada manusia baik. Hubungan kepada Allah baik. Tapi tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin akan menjadi sia-sia. Makanya kata Nabi. Kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjari nyo kematian nga. Anjari pembelajaran regite. Mau atau tidak mau. Siap atau tidak siap. Semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pun namanya kisembayang, alek baki sembayang, jangan langsung menteng, jangan langsung duduk, berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil baca doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Sekali lagi semuanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan matiku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kenapa? Insya Allah Allah akan berikan keistimewaan. Allah akan berikan ketenangan. Allah akan jaminkan seseorang kalau dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya njo, halo. Makanya njo punan sujud kita terakhir Bapak Ibu. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak? Iya apa? Makanya punas nalamui. Makanya itu ketika dalam sujud terakhir tidak apa-apa nih pamaling-maling konjo sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doanya. Makanya ada doanya di situ. Apa doanya Ustaz? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah dihafal? Belum? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Coba ikuti, ikut semua. Minawang ki. Allahumma yassir wa la tu'assir.
Ah. Apa? Ngami. Tena munisnya. Ulangi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar. Bu rahimin dan jenasa. Ya to jenasa. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan kau berikan aku kesusahan ya Allah. Rabbi tammim ya Allah. Matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan kebaikan. Amin ya Rabbal. Ustadz, apa tandanya dia Ustadz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya, ketika di akhir matena, ketika di akhir kehidupannya, dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La ha illallah. Coba ibu-ibu dulu, bapak-bapak sebentar. Ibu-ibu. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ibu-ibu dia bapak-bapak lagi ya. La lobe illallah, La ilaha illallah. Semuanya di rumahnya. La ilaha illallah, ilaha Masya Allah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, inai mate. Barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapani ang kuwa be gampanan tustas lantama kiri surga. Biar maki pale banju-banju lu. Lamati paki nampak dibaca la ilaha illallah. Udah, tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia. Akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakaraat. Makanya kata Rasul, punna nirapikan joto mate tak menghadapi sakarat, jangan tinggalkan, tea kisalai, ajak kisalai, magai, karena di situ mi kuncinya orang ini meninggal dalam keadaan baik atau tidak. Karena kenapa? Itu setan pulang balik, Pak. Menurut para riwayat mengatakan, itu setan 41 kali pulang balik melihat orang mati supaya dia meninggal. Tidak bisa diucapkan la ilaha illallah. Berubah-ubah wajahnya. Makanya kata Rasulullah, punna nirapikan nyoto mateta menghadapi sakarat. Nareko dirapikan nyoto mateta melok mate. Bahasa Bugis. Bahasa gue bro. Tahu bahasa Bugis? Tena. Atin rumaki. Untung saya. Makanya pun nirapikan itu mateta menghadapi sakarat ya kisalai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menghadapi kematiannya kata Nabi, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Oh puang, kuale ni pabarakana bacaan surah 5 puang. Punaero kinu cabu nyawana anne totoaku kijabu puang tapi tia kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Tapania angkua be berarti yang surah Yasin Ustaz, surah untuk abuno, untuk mate. Tidak. Itu surah Yasin bukan hanya untuk kematian. Kagite nampak baca surah Yasin, ania patomate. Nampak baca Yasin, alapi orang meninggal. Identik mi surah Yasin, oh mate. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Yang pertama,
kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, lo enak masalahku ni ulang ya Allah. Banyaknya masalahku ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Niat ngasih masalah na tawa. Betul? Kami nan loe masalah na bainia. Masalah yang pertama, arisan natin na pananay. Apusi misedeng. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Masalah yang ketiga, anak na labunting. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak nairotong. Bacangin surah Yasin. Ngapain sih nggak begini? Contoh. Jadi punya masalah, baca surah Yasin. Ada anak tak membeta, ada anak tak nakal. Engkau anak tak membeta, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku ya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Aniaga rinta, ada penyakit tak, engkau lasata, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin Pak, luar biasa manfaatnya. Halo, itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Riek gerinta, baca surah Yasin. Riek masalata, baca surah Yasin. Riek inranta, bayarai. Sota. Baca surah Yasin na jago ruko beri. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas sota. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala. Saya minum dulu. Tisu. Apa? Ya, saya minum dulu. Haus tonji itu Ustaz kah? Coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Sekali lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil ali. Cantik nih ibu. Subhanallah. Saya lihat ini ibu yang dibawa, insyaallah wanita surga ngasih nih. Oh subhanallah. Ini ibu yang di depan, insyaallah wanita sabarang ngasih ribuan nenek nih. Punatin roy. Ambang ping nanya. Alhamdulillah. Oke baik, dilanjut. Bacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin. Cuma para alim ulama berpendapat kalau kita mau baca surah Yasin, Bapak Ibu, jangan langsung acidong, langsung ditambah, langsung diambak. Ada tuh adab-adabnya. Engkau tahu ada adabnya dari komelo kita baca surah Yasin. Ada tuh adab-adabnya kalau adra kinjo baca surah Yasin. Tekama caranya Ustaz? Yang pertama, ambil dulu air udu. Angalle kirolo jenis sembayang. Cocomi kita uji paham ji? Jenis sembayang. Setelah ambil air udu, duduk maki di sebelah kirina. Di sebelah kirina duduk. Jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustaz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu kalau ada orang dicabut melalui dengan kepalanya, ngite tulang parate,
melihat ke atas. Ngapai? Naite nyawana sulu. Maka melangi matanya. Makanya pun nirapikan nyoto mateta melangi matana. Maka orang yang hidup ni sapi rupanna tomateta sambil kibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Jadi banyak barakah kita dapat malam ini. Apa dibacanya Ustaz? Baca doanya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni baca tapin talung. Jo? Genep pintallu nam melangiji matana pa genep lima. Ganjilkan. Bacakan lagi Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genep lima nam melangiji matana pa genep tujung. Boleh. Cukup 7 kali nam melangiji matanya sekecil cukup 9 kali. Cukup 9 kali nam melangiji matana kasih cukup 11 kali. Boleh. Cukup 11 kali nam melangiji matana lariki. Apakah malaman lah jika ya? Umpama. Contoh nanti ya lari. Cukup. Baca doanya. Insya Allah. Ambil air wudu. Bacakan surah Yasin. Jadi duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya. Yang kedua jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustadz? Karena di situ tempatnya malaikat maut acidong untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin, nah di sebelah kanan tokia cidong, nah salah cabu. Ikaw mo nanle. Umpama. Contohnya jinjo. Intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illa, berulang-ulang. Baca Bapak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah minta baca, jangan lagi ulangi kembali, jangan lagi ajak bicara, supaya diakhiri dengan la ilaha illallah. Setelah meninggal, main minjo, adra minirio, mau min dimandikan. Kalau adra minyo dimandikan, tomateta, usahakan keluarganya sendiri memandikan. Tidak usah orang lain memandikan. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, disalati. Punaeronyo disembayangi tomateta pak. Usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah kurang sekali. Kalian tonji pa imang, kalian tonji pangaji, panitaya. Riboko acarita ngase ji. Apa na carita? Badra cilla rencong bunga-bunga. Dan bunga-bunga yang viral sekarang di kampungku di Bulukumba, bunga janda bulung. Niat aja ku nimai. O simpada aja kintu. Nah, disalati sempajangi pak. Usahakan mega atau sempajangi. Usahakan banyak orang yang salati. Kalau orang salat jenazah gampang sekali ji 4 kali takbir. Yang pertama dulu niat. Niatnya usalli ala hazal mayyiti. Arba takbiratan fardal kifayati. Mamumang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Puna burukne. Baine usalli ala hazihil mayyitati. Arba takbiratan fardal kifayati. Mamumang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Pokonjo. Pakai bahasa Makassar saja. Tidak tahu pakai bahasa Makassar. Boleh pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis. Boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jerman. Nakilipu. Bahasa Indonesia saja di segala-gala. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Tapi setelah niat harus pakai bahasa Arab. Niat maki Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar langsung maki baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah alhamdulillah geso. Simpada ji. Sampai waladolin amin. Setelah baca amin takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca maki salawat. Salawat yang paling pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat paling pendek. Saya pernah ceramah di Sidrap. Karena barang siapa baca salawat, talum bilangang, siallo sibangia, namate injoloa, maka insya Allah orang itu akan langsung diberikan syafaatnya nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun dari mimbar, ada yang cegat. Bilang Ustaz, apa nih baca sumpai? Karena baca salawat. Bilang berapa kali Ustaz? Bilang talum bilangang. Bilang Ustaz,
biar 1000 saya mampu baca salawat. Nabi bilang ni, biar 1000 saya mampu baca salawat. Langsung ku bilangi, baca maki pale, na baca mi salawat, 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 salawat. Bukan itu buntu. Salawat itu Allahumma salli ala sayyidina. Takbir yang kedua baca salawat. Setelah baca salawat, takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna burukne angkuaki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu buraknehu. Punna baine Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiya wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha. Bencong iha. Tidak ada bencong. Hanya dua kalau bukan laki-laki perempuan. Setelah itu takbir yang keempat atau yang terakhir, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca doa. Kalau orang tua meninggal, doa kedua orang tua saja. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janasati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat itu adalah jenazah, bukan tomate. Kabeda tu tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Ni kananya tomate, tena pa ni rioi, tena pa ni roko, tena pa disombayangi, tomate arena. Kalau statusnya orang mati, tidak apa-apa orang Attajang. Ada keluarganya dari Makassar, ada keluarganya dari Bone. Boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Ni kananya jenazah, leba minerio, leba mineroko, leba tomi disombayangi. Jenazah renna, itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Mengerti? Itu. Antar ke kuburan. Setelah diantar lampa di kubur, jangan sembarang mengantar. Karena biasa saya lihat orang mengantar ke kuburan, banyak sekali di depan. Baru tena riboko, pusing maleka kah. Ini antara. Betul tidak? Tidak sembarang orang antar ke kuburan Bapak Ibu. Orang antar ke kuburan riboko kiak mantang. Di belakang ki tinggal. Di mundri ki monro. Nah. Ya, di belakang. Bukan di depan. Jadi saya campur-campur ceramaku Bugis Konjo Indonesia. Tapi mengerti jak itu? Oke, baik. Harus mengerti dong. Ya. Antar jenazah. Orang antar jenazah di riboko cocok mi riboko ya? Ya di belakang ki tinggal. Ya di mundri. Bahasa Bugi na di mundri. Nah kok di bahasa Konjona riboko. Bahasa Ugi, bahasa apa aja? Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar. Anak ada tongkon jo ribaca pun nangantar kita mati. Apa dibaca Ustaz? Baca kita ribokoa. Astaghfirullah li walahu. Astaghfirullah li walahu. Ada berkata Ustaz, saya lihat di televisi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tona marigaga. Tidak apa-apa ji, yang penting zikir. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, la ilaha illallah itu ketika menghadapi sakaratnya di situ bagus. Tapi ketika ngantar astaghfirullah li walahu, artinya ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Ngapai? Jangan sampai tu main ke sifat drisi atilah potomate. Apakah kalian yang mempadrisiki? Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ, na maafkan itu Allah sebelum almarhumah dikubur. Minta maaf diterima. Nah, antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, sampai meki di pintu kuburan. Apa njo? Pintu cocok. Bahasa nunya. Apa? Ya, njo. Pakai
Sini bahasa Kupan nih. Kalau saya ini orang Herlang, Pak. Orang Herlang, saya juga konjo. Orang Herlang Bulukumba Timur. Cuman ya, saya besar di Bone, 6 tahun di Bone, dia 9 tahun, 15 tahun, Bugis terus. Jadi memang agak lancar Bugis. Tapi saya tahu, saya mengerti kalau ada yang bahasakan. Makanya aku campur-campur supaya kita paham. Punalan tama kenjori pintu kuburan. Tiak langsung kata maki. Engkau ada dekna koro, ada tong adab-adabnya kalau kita mau masuk ke pintu kuburan. Bagaimana caranya Ustaz? Menggunakan kaki kiri sambil membaca salam. Apa doanya di situ? Masuk ke kuburan ada tong salamnya. Apa salamnya Ustaz? Baca salamnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Yang jadi baca. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu mau. Tidak tahu juga terakhirnya, cukup assalamualaikum. Itu. Tidak tahu juga assalamualaikum, tiama kita lasaki. Pala busu data, pala busu pulsa. Umpama contoh. Nah, masuk ke kuburan. Setelah masuk di kuburan Rikali Bonga, mi untuk ni pasuru. Bahasa Bulukumanya ni pasuru. Kunimai? Sama. Mau mi dikasih turun di Panaung. Oke. Kenapa saya ulang-ulangi supaya kita paham? Tidak baik saya mengulangi kemudian kita tidak paham. Ero mini Panaung ya? Oke, baik. Kalau bahasa jenis pontonya nipa susu apa? Nipa susu. Apa bukan? Salah mi. Nipa suso. Ya nipa solong. Nipa susu. Salah. Nipa susu itu boleh ya. Nipa soso. Punaero menyo ni Panaung tomateta menurut Andre Guruta tiak sembarang inau. Jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya orang Panaung. Kenapa? Jangan sampai waktu terjadi kesalahan. Maka orang mati juga dimintai pertanggungjawaban. Orang pasusun tidak kena hukum. Kenapa? Dia hidup, orang mati di Kutaknang. Iya, tidak sembarang. Menurut yang saya dapatkan. Punna sademi tawarawa. Nareko sadene tahu di awah. Punna sademi tahu raha. Ria angkua rua tahu. Ria angkua talu tahu. Semua dia benarkan. Punna sademi tahu warawa. Nalle mejo jana saya. Diambil mitu orang mati. Setelah diambil orang mati, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung hadapkan ke depan. Ya. Jangan langsung dulu hadapkan ke depan. Iya. Oke, baik. Lewat itu motor kah, konsil lagi ke saya, ya, karena materiku bersambung Pak, ya, materi saya bersambung, tidak tergantung, supaya kita connect, supaya kita tahu mulai dari awal sampai akhir. Punna sademi tawarawa, nyalle menyuto matea, setelah diambil orang mati, jangan langsung hadapkan ke depan. Kang rie itu kali bom bicuna Pak kaceranna, nakuah bahasa Bulukumanya. Apa kalau di sini? Liangnya ya, liangnya, liangnya. Jangan langsung hadapkan ke depan. Kenapa? Buka dulu pasekona. Dibuka pasekona nyoto mateta. Ri angkua mapamula ulu sampai bangkena dibuka mana pasekona. Niato angkua cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan. Yang penting terbuka bagian kepala. Mengerti? Nah, setelah terbuka bagian kepala patilin mi. Yap. Ya kasih lewat dulu itu. Yap, patilin mi. Setelah dipatiling, kita rawaya. Halo, kalau sudah lewat itu mobil Pak, menghadap lagi ke saya supaya konsennya ke saya. Punna sademi tonjo rawaya, kita yang dibawa kasih naimi tangan tak ke atas. Paendre na jarita la diase, panai miniman tarate. Kaero ki to ajapu bota pintalung. Elo ki majepu tanah beketelu, mau ki ambil tanah pintalung. Mengerti apa yang saya ucapkan? Punna sademi tawarate. Punna sademi, punna maimjo, punna pasademi, cuma yang perlu saya luruskan. Yang menyediakan bot tarate, yang ramma tanah, bot tanah di atas, jangan sembarang menyediakan tanah. Rieto kunyo dibaca kiteratea. Jo? Apa dibaca kiteratea? Bacang ki inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pintalung dibaca.
inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Pintalong kia baca surah Al-Qadar, pintalong to kia pasannya botta. Jadi botta pertama Al-Qadar, botta kedua Al-Qadar, sampai botta yang ketiga pintalong dibaca surah Al-Qadar, pintal to kia pasannya tanah. Punna sademi tanahnya rate. Kita yang dibawa bilang maki Bismillahirrahmanirrahim. Nani alle mobotta pertamanya angkua maki minha khalaqnakum. Kemudian tanah yang kedua wa fiha nu'idukum. Kemudian tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan ripilitna. Punna tania ripilitna diluna ditaruh sambil kibaca doanya. Silakan buka surah Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum. Dari botaya kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum. Dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tempat sinilah aku akan dikeluarkan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat, adalah selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Panai adalah top pasusu. Jangan langsung pasti timbungi. Jangan pasti timbungi. Nah, setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Terserah apa kita mau bacakan, insya Allah sampai. Qul huwallahu ahad bacakan. Boleh, tidak ada masalah. Intinya kita niatkan. Nah, hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya, kematian itu pasti kita akan rasakan. Pertanyaan hari ini, apa lenera untuk menghadapi kematian itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Punalan yantar kilampan kuburwa." Ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 hal mengantar kita. Yang pertama keluarga, yang kedua barang-barang punania, yang ketiga amalah. Minka motere rua amantang isedre pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti minder ribalakna. Yang kedua, barang-barang nisalai, balata nisalai, otota nisalai, kendaraan nisalai, capita nisalai. Apalagi semua kita akan tinggalkan. Satu yang akan menemani kita apa itu? Amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Nabi, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi punana sari karena Allah Ta'ala keistimewaan, santai saja, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul? Ada tong orang punani sari kehidupan ceri kede, kadang ada mi sombong-sombongnya. Betul tidak? Anampai pejabat-pejabat, atau jo mi kalonna. Nyaman paniputara. Jadi santai saja. Nabilangin temanku, santai aja, kiles. Betul? Karena kenapa hidup di dunia ini adalah ujian, titipan, namanya titipan, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah mati ngasiki. Apa yang kekal? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Makanya kata Nabi, barang siapa dia duduk inai-inai tau acidong alangir ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasiyah, barang siapa dia angkat kakinya, melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasiyah, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah babatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga kata Rasulullah, ada mentom malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ berkumpul ya Allah. Di mana letaknya malaikatku? Di Indonesia puang. Di mana letaknya di Indonesia keluas? Bila di Sulawesi Selatan puang. Di mana letaknya Sulawesi Selatan keluas? Bila di Kabupaten Bantaeng. Di mana letaknya Kabupaten Bantaeng keluas? Bila di Kecamatan Sinoa. Di mana letaknya di Kecamatan Sinoa? Di Kelurahan
Injo. Oh, Sinotonji. Oh, Sinotonji. Apa dia melakukan? Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca? Dia baca sumpah subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah terus. Dia minta doa kepadamu puang. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah. Tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua. Jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat-malaikat. Jangan kau tinggalkan tempat itu. Sebelum yang datang pada malam itu. Ku terima doa-doanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan barakah tak sia-sia. Allah akan berikan keberkahan buat kita. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan keridhaan di setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal